Bu. Ibu. Baik Mbak, perkenalkan nama saya Cindy. Saya adalah bidan yang bertugas pada siang hari ini ya Mbak ya. Kalau boleh tahu apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Bidan, saya mau konseling mengenai seperti apa pendidikan kesehatan tentang pencegahan IMS pada remaja, Bu. Oh baik, kalau begitu sebelum saya melakukan tindakan lebih lanjut pada Mbak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Mbak ya, tujuan dan prosedur tindakan yang akan saya lakukan. Nah, tujuannya itu sendiri yaitu untuk meningkatkan peran remaja dan mencegah terjadinya infeksi seksual menular seksual ya Mbak ya. Dan untuk prosedur yang akan saya lakukan di sini yaitu saya akan melakukan tanya jawab pada Mbak terkait tentang pencegahan infeksi menular seksual. Begitu ya Mbak ya? Iya Bu Bidan. Baik, apakah Mbak sudah siap? Ya Bu, saya siap. Mbak sudah siap, saya izin dulu ya untuk menutup privasi dan menjaga dan mencuci tangan guna menjaga privasi pasien. Begitu ya Mbak ya? Baik Bu, silahkan. Oke, baik Mbak, saya sudah menutup privasi dan telah mencuci tangan. Di sini saya akan mendata Mbak terlebih dahulu ya Mbak. Baik Bu. Boleh saya tahu nama Mbak siapa ya? Musliana Bu, Umurnya Mbak? 17 tahun, Agamanya Mbak? Katolik. Golongan darah? KB Bu. Pendidikannya Mbak sekarang apa? SMA. Berarti belum bekerja ya? Iya Bu. Alamatnya Mbak? Ketapang. Kalau Ketapang itu sukunya apa Mbak? Suku Dayak ya? Iya. Oke. Pernikahan, status pernikahan, belum menikah. Nomor teleponnya Mbak, barangkali nanti saya hubungi. 08 53 53 4783 4783 3914. 3914. Baik Mbak, sebelum saya mulai untuk penjelasan, saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Mbak, apakah Mbak sebelumnya pernah mendengar mengenai pendidikan kesehatan tentang pencegahan IMS atau infeksi menular seksual pada remaja? Belum Bu. Baik, kalau belum, saya akan menjelaskan pada Mbak apa itu pengertian dari IMS atau infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual atau IMS merupakan penyakit infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang yang lain melalui konteks seksual ya Mbak ya. Semua teknik hubungan seksual baik lewat vagina, dubur atau mulut, baik berlawanan jenis kelamin maupun dengan sesama jenis kelamin bisa menjadi sarana penularan penyakit kelamin. Jadi siapa aja bisa menular ya Mbak ya untuk soal penyakit itu. Oh ya Bu Bidan, lalu apa faktor yang mempengaruhi IMS itu sendiri ya? Di sini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi IMS. Di antaranya yaitu yang pertama adalah perubahan demografik secara luar biasa. Dalam perubahan demografik ini terdapat beberapa faktor, yaitu satu, meningkatnya jumlah penduduk dengan pesat. Yang kedua, pergerakan masyarakat yang bertambah dengan berbagai alasan, misalnya karena pekerjaan, liburan, peristiwa, kongres atau rapat, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, kemajuan sosial ekonomi, terutama dalam bidang industri, menyebabkan lebih banyak kebebasan sosial dan lebih banyak waktu yang terbuang. Itu yang perubahan demografik. Lalu yang perubahan sikap dan tindakan akibat perubahan demografik di atas, terutama dalam bidang agama dan moral. Lalu kelalaian beberapa negara dalam pemberian pendidikan kesehatan dan pendidikan seks khususnya. Lalu yang keempat, perasaan aman pada penderita karena kemudahan memperoleh obat antibiotik yang dijual bebas. Yang kelima, akibat dari pemakaian antibiotik tanpa petunjuk yang sebenarnya, maka timbul resistensi kuman terhadap antibiotik tersebut ya Mbak ya. Yang
6. Fasilitas kesehatan yang kurang memadai, terutama fasilitas laboratorium dan klinik pengobatan. Yang ketujuh yaitu banyaknya kasus asimptomik, merasa tidak sakit tetapi dapat menular orang lain. Begitu. Oh, begitu ya Bu Bidan. Kalau begitu seperti apa tanda dan gejala IMS tersebut ya Bu? Oke, untuk tanda dan gejala IMS secara umum itu seperti yang pertama, luka dengan atau tanpa rasa sakit di sekitar alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh yang lain. Tonjolan kecil-kecil diikuti luka yang sangat sakit di sekitar alat kelamin, itu harus segera Mbak periksakan ya apabila Mbak mengalami hal tersebut. Lalu yang kedua, cairan tidak normal, yaitu seperti cairan dari vagina bisa gatal, kekuningan, kehijauan, berbau atau berlendir, itu juga harus segera diperiksakan ya Mbak ya. Yang ketiga, sakit pada saat buang air kecil, yaitu IMS pada wanita biasanya tidak menyebabkan sakit atau burning urination. Yang keempat, tonjolan seperti jengger ayam yang tumbuh di sekitar alat kelamin, itu harus segera Mbak tangani ke dokter. Lalu yang kelima, sakit pada bagian bawah perut, yaitu rasa sakit yang hilang muncul dan tidak berkaitan dengan menstruasi, bisa menjadi tanda infeksi saluran reproduksi, infeksi yang telah berpindah ke bagian dalam sistemik reproduksi, termasuk tuba fallopi dan ovarium. Lalu yang keenam, kemerahan, yaitu pada sekitar alat kelamin. Nah, kalau untuk kelompok resiko IMS itu sendiri dapat terjadi pada usia yang pertama 20-34 tahun pada laki-laki, yang kedua 16-24 tahun pada wanita, dan yang ketiga 20-24 tahun pada pria dan wanita. Begitu ya. PSK, pekerja seks komersial, itu juga gampang menjadi sarang penyakit, pecandu narkotika, homoseksual. Lalu selanjutnya ada beberapa macam IMS ya Mbak, dan saya akan menjelaskan satu persatu pada Mbak ya. Oh iya Bu Bidan. Oke baik, yang pertama itu adalah gonori, dikenal juga dengan kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Seringkali pada wanita ini tidak menimbulkan gejala sama sekali. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonore juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina, begitu ya Kak. Yang kedua ada namanya sifilis. Sifilis yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini juga dikenal dengan sebutan raja singa. Ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut kelamin. Melalui luka inilah penularan akan terjadi, begitu ya Kak. Yang ketiga ada candidiasis, disebabkan oleh jamur candida. Candidiasis ditandai dengan rum atau lupa yang muncul pada kulit, terutama area lipatan kulit. Sama seperti infeksi menular seksual lainnya, penularan penyakit ini dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita. Lalu yang keempat ada human papillomavirus, yaitu HPV. HPV disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala kanker serviks stadium awal seringkali tidak khas, bahkan tak bergejala, tidak berasa sama sekali. Namun penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita tersebut. Jadi apabila penderita mengalami penyakit HPV akan menularkan. Kelima, ada infeksi HIV disebabkan oleh human immunodeficiency, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi virus ini dapat kita jumpai pada perempuan, baik laki-laki maupun perempuan yang gonta-ganti pasangan, gitu ya Mbak. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa alat kontrasepsi atau alat pengaman, seperti kondom.
Berbagai penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau saat persalinan ini juga dapat menularkan penyakit HIV tersebut. Jadi untuk mbaknya harus lebih berhati-hati ya. Lalu yang keenam ada hepatitis B dan hepatitis C. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis dan dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Virus ini ditemukan dalam darah atau cairan tubuh penderita. Selain melalui hubungan seksual, virus ini bisa menular melalui jarum suntik. Ya mbak ya. Dan untuk jarum suntik itu tidak diperbolehkan untuk dipakai bersamaan atau transformasi organ. Virus hepatitis dapat menyebabkan peradangan pada hati dengan gejala klinik berupa penyakit kuning yang akut disertai malaise, mual, dan muntah, serta dapat pula disertai peningkatan suhu tubuh atau suhu badan. Begitu ya mbak. Lalu yang ketujuh ada penyakit herpes genital. Penyakit herpes ini disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebarannya yaitu terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi, yaitu herpes genital. Dan yang terakhir ada chlamydia. Penyakit chlamydia ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis pada wanita. Chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluar urin di penis. Penularan dapat terjadi dari luka pada area kelamin yang dilakukan oleh pasangan, gitu ya mbak ya. Oh begitu Bu Bidan. Terus bagaimana mencegah IMS tersebut Bu? Oke, baik. Cara pencegahan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, kenali pasangan seksual masing-masing. Mbak harus tahu betul siapa pasangan mbak dan bagaimana masa lalunya pasangan mbak, gitu ya. Yang kedua, lakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis B. Dan mbak dapat melakukan vaksinasi. Yang ketiga, tidak menggunakan NAPZA, terutama dengan berbagai penggunaan jarum suntik. Yang keempat, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ya mbak ya, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi. Oh iya Bu, lalu ada komplikasi lain dari IMS? Oh iya mbak, ada, yaitu seperti AIDS, radang sendi, nyeri panggul, radang panggul, infertilitas, infeksi saluran kemih bawah pada wanita, servitis, uretris, infeksi vaginal, kanker serviks, kanker anus, dan infeksi gastrointestinal. Oh begitu ya Bu Bidan. Iya, begitu ya mbak. Baik mbak, penjelasan saya sudah selesai. Apakah sudah jelas dan dapat dipahami sama mbaknya? Sudah Bu, sudah paham dan bisa dimengerti. Oke baik, jika mbak sudah paham dan mengerti, apa ada yang masih ingin ditanyakan lagi mbak? Tidak Bu, saya sudah jelas dengan penjelasan Ibu tadi. Baik mbak, jika begitu terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bermanfaat untuk mbak ke depannya dalam menjalankan masa-masa remaja ini ya. Ya Bu Bidan, sama-sama. Ya mbak, semoga mbak bisa lebih memilih pasangan ya, yaitu yang sehat jasmani dan rohani, begitu ya mbak ya. Ya Bu Bidan. Baik, kalau begitu saya izin pamit untuk ke belakang dan mencuci tangan ya mbak ya. Ya Bu Bidan, saya juga izin pulang ya Bu. Oke ya mbak, hati-hati di jalan ya. Jika ada apa-apa silahkan datang kembali lagi ke klinik saya ya mbak. Ya Bu Bidan. Oke mbak, selamat siang. Miss.